Halo, selamat pagi anak-anak. Senangnya bisa bertemu dengan kalian. Perkenalkan, nama saya Sinta Maria. Saya adalah guru dari SDN Anggadita Klari Karawang. Halo semuanya, nama saya Ujang. Saya kelas 5 di SDN Anggadita Karawang. Salam kenal. Nama saya Naila. Saya siswi kelas 5 SDN Anggadita Karawang. Salam kenal semua. Hai semuanya, nama saya Ucup. Saya siswa kelas 5 SDN Anggadita Karawang. Salam kenal ya. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Raka. Saya di sini sebagai pemeran pendukung dan juga sebagai temannya Jalu. Terima kasih. Salam kenal. Halo anak-anak. Perkenalkan, saya Jalu. Saya temannya Raka. Salam kenal ya. Tahukah kalian, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan tersebut diantaranya berbentuk rumah tradisional, pakaian adat, kesenian daerah, dan bahasa daerah. Kumaha, Damang? Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah kenapa kita diharuskan untuk menjaga kerukunan agar keragaman ini tidak menimbulkan perselisihan. Karena hal tersebut, banyak yang melarang untuk membahas mengenai SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bisa membuat orang menjadi konflik? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Sayangnya, keragaman suku, agama, antar golongan, dan ras yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Menurut Maftuh 2010, konflik adalah sebuah bentuk interaksi sosial di mana masing-masing pihak ingin saling mengalahkan. Menurut Dutch, Johnson & Johnson pada tahun 1995 menyatakan konflik, pertengkaran, perselisihan itu tidak selalu dipandang negatif. Konflik pun memiliki fungsi positif jika ia dikelola secara konstruktif. Selanjutnya, apa saja sih macam-macam konflik itu? Nah, konflik merupakan sesuatu yang kerap terjadi di lingkungan sosial sehari-hari dan tidak terkecuali di lingkungan sekolah. Konflik yang banyak ditemui di sekolah misalnya konflik antar siswa, konflik antar kelas. Menurut Bodin, Crawford, dan Scrum, terdapat beberapa sumber konflik. Di antaranya, yang pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis. Kita akan merasa gembira. Contohnya, ketika kita lapar, kita diberi makan serta minum oleh orang tua. Namun sebaliknya, kita akan merasa sakit ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Yang kedua, sumber-sumber yang terbatas. Nah, uang, kekayaan, dan waktu merupakan sumber konflik. Akan tetapi, mudah untuk dipecahkan. Dan yang ketiga adalah perbedaan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang ada dalam pikiran kita tentang baik atau tidaknya sebuah perbuatan atau tindakan. Nilai atau perbuatan yang buruk akan berdampak pada terjadinya konflik atau pertengkaran. Kira-kira apa sih penyebab konflik terjadi? Setiap orang sangat suka berkelompok. Misalnya, kita bertemu kelompok orang dari kelas atau ekskul yang sama, punya hobi yang sama, atau kegiatan yang sama. Saat sudah bertemu, kelompok ini jadi sumber rasa bangga dan harga diri kita. Saat identitas kelompok ini sudah melekat banget di hidup kita, biasanya kita bakal berpikir kalau kelompok kita lah yang terbaik. Gak jarang nih, cara ini
lewat membandingkan dengan kelompok lain, bahkan sampai menjelek-jelekan kelompok lain loh. Akhirnya, karena hal tersebut, banyak kelompok yang tidak saling suka dan timbullah perselisihan. Berikut merupakan cara yang sering digunakan untuk memecahkan konflik yang sedang terjadi, yaitu yang pertama, negosiasi. Cara ini biasa dilakukan dalam kegiatan berunding atau berdiskusi demi tercapainya kesepakatan oleh pihak yang sedang berkonflik sendiri. Dan yang kedua adalah mediasi. Cara ini biasanya melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Contohnya, bisa kita lihat dari keseharian antar siswa yang kadang sering terjadi kesalahpahaman karena masalah ringan dan sepele. Karena itu, guru sebagai pihak ketiga yang harus dapat memberikan solusi yang bisa diterima semua pihak yang bermasalah atau berkonflik. Yang terakhir ialah arbitrasi. Resolusi konflik ini dilakukan melalui bantuan pihak ketiga yang memiliki kekuasaan atau otoritas untuk menentukan hasil atau solusi konflik yang terjadi. Cerita dalam video ini disesuaikan dengan pembelajaran pada tema lingkungan sahabat kita. Tema 8 untuk anak sekolah dasar kelas 5.